Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini bersama Erlis Noviana Dwi Anggraheni, SDN 03 Gedong. Sebelah kanan saya Kusnul Mutia, SDN 03 Buran. Sebelah kiri saya Putri Cahyani dari SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam Bu Erlis. Ya, apa kabarnya Bu Kusnul? Alhamdulillah sehat Bu Erlis. Iya. Hari ini nanti Ibu Kusnul rencana mau coaching dengan Ibu Putri ya Bu ya? Iya betul Bu Erlis. Ya nanti dalam coaching ini nanti kan saya akan melakukan supervisi Bu. Namun sebelum melakukan coaching maka saya akan melakukan ingin tahu dulu Bu apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam coaching bersama Ibu Putri. Ya boleh Bu. Yang pertama ya Bu ya, yang ingin saya ketahui Ibu nanti ingin saya itu membantu mengembangkan potensi yang mana Ibu? Begini Bu Erlis, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu menjalin kemitraan dengan coach serta bisa menyampaikan pertanyaan yang menggali, begitu Bu. Oh iya Bu Kusnul. Kemudian Ibu, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Ibu? Mohon Ibu mengamati ya, apakah yang saya lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan coach saya merasa nyaman dan mencapai tujuan yang diinginkan, begitu Bu. Iya. Lantas ini Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Kalau menurut saya ya saat ini saya merasa masih kurang dalam hal mengarahkan proses coaching Bu sesuai alur tirta dan menggali potensi coach dengan membuat pertanyaan yang menggali itu Bu, saya masih mohon itu di itu. Iya. Lantas apa Bu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa mendapat banyak masukan berkaitan hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan coaching sehingga kedepannya saya lebih baik dalam melakukan coaching, begitu Bu Erlis. Baiklah Ibu ya, berarti nanti kita akan berpedoman dengan rubrik yang ada ini untuk panduan saya mengobservasi ya Bu ya. Iya Bu, sesuai dengan yang sudah ada aja Bu. Iya baik Bu, nah nanti silakan Ibu mulai coachingnya dengan Ibu Putri. Ya Bu, siap. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Putri. Apa kabar Bu Putri hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Kusnul. Ya Bu Putri, hari ini kok kelihatan lesu. Apakah ada masalah Bu Putri? Iya nih Bu Kusnul, saya lagi ada sedikit masalah di kelas. Oh iya, coba Bu Putri tarik nafas panjang, hembuskan. Ya, udah agak lega Bu Putri? Udah Bu. Oke. Bu Putri, saya insya Allah siap mendengarkan cerita Ibu. Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang dan khawatir Bu Kusnul. Kita ini kan bekerja sebagai guru, ternyata banyak sekali tantangan dan rintangannya ya Bu. Ya, betul. Nah, tantangan itulah yang membuat saya termotivasi untuk berpikir kritis dan kreatif Bu Kusnul. Tentu, saya menghargai kejujuran Bu Putri. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu? Begini Bu Kusnul, saya itu punya murid di dalam kelas, dia itu sukanya menjahili teman-temannya. Saya bingung harus bagaimana lagi menasihati dia Bu Kusnul supaya dia bisa berubah perilakunya yang tidak terpuji menjadi perilaku yang terpuji. Oh begitu, jadi permasalahan seperti itu ya. Apa sih definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan dari diskusi kita kali ini Bu Putri? Saya itu ingin murid saya yang jahil tadi bisa berubah sifatnya Bu Kusnul, lebih menghargai teman-temannya, tidak menjahili teman-temannya, tentunya berubah lebih baik lagi dari sifat dia yang sebelumnya.
Bagus. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita kali ini, Bu? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai itu, saya itu menginginkan murid saya yang jahil tadi bisa berubah lebih baik lagi, Bu Kusno. Iya. Tentunya berubah dari dalam diri dia tanpa adanya paksaan dari siapapun. Iya. Bu Putri, apa yang membuat Bu Putri merasa bahwa sikap jahil murid Bu Putri itu mengganggu teman-temannya, Bu? Banyak sekali teman-teman sekelasnya yang melapor ke saya, Bu Kusnul. Iya. Beberapa di antaranya itu ada yang menangis karena tidak suka dijahili, tidak suka diisengi oleh murid saya yang tadi. Mereka itu bilang, Bu, Aska ngedip-ngedipin mata ke aku, kayak gitu, Bu Kusnul. Iya, Bu. Ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu bisa muncul, Bu Putri? Karena selain laporan dari murid saya tadi, Bu, ternyata ada juga orang tua murid yang melapor ke saya bahwasanya anaknya itu ketika sedang berjalan Iya. didorong sama murid saya yang jahil tadi, Bu, sehingga dia terjatuh, Bu Kusnul. Nah, saya itu khawatir, Bu Kusnul, nanti dianggap seolah-olah di sekolah saya itu tidak benar-benar menjaga anak-anak dengan baik. Iya, Bu. Ya, Bu Putri, saya paham. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut, Bu Putri? Terima kasih ya, Bu. Bu Kusno sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merefleksikan diri. Sehingga saya itu merasa didengar dan didukung begitu, Bu Kusno. Iya, mari kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya itu ingin mengarahkan murid saya yang jahil tadi supaya bisa menjadi anak yang memiliki pribadi yang lebih baik, Bu Kusno, sehingga tidak akan dikucilkan oleh teman-temannya di kemudian hari. Iya, iya. Tentunya saya itu ingin dia itu berubah lebih baik itu dari dalam diri dia, bukan karena paksaan siapapun. Iya, iya, Bu. Baik, sekarang mari kita rencanakan aksi, Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan, Bu Putri? Saya rencananya ingin memotivasi murid saya tadi supaya tidak menjahili teman-temannya lagi, kemudian mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama, menanamkan budaya positif di dalam kelas, dan menasihati murid saya yang jahil tadi menggunakan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari, Bu Kusno. Bagus, Bu Putri. Adakah prioritas yang Ibu inginkan dalam rencana aksi itu, Bu Putri? Prioritas saya itu ingin merubah sifat jelek yang ada dalam diri murid saya tadi, tetapi tidak memaksanya, Bu Kusno. Artinya dia bisa berubah dari dalam diri dia. Iya, Bu. Lalu apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tadi, Bu Putri? Mungkin strategi saya adalah saya akan menasihatinya, memotivasinya menggunakan segitiga restitusi ya, Bu. Yang pertama saya akan menstabilkan identitas, kemudian memfasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kalau dia masih mengulanginya lagi, saya akan mengulangi restitusi saya lagi, Bu Kusno. Iya, Bu Putri, itu langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus, detail, yang akan membantu Ibu mengatasi tantangan lebih efektif. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk menjaga murid-murid saya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, Bu Kusnul. Karena kan saya merasa sebagai orang tua di sekolah, saya itu berusaha membimbing supaya mereka menjadi anak yang berhasil kelak, Bu Kusnul. Oh begitu, Bu Putri. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Saya akan meminta bantuan rekan-rekan sejawat saya sesama guru untuk ikut menjaga dan mengawasi anak-anak di sekolah. Kemudian meminta teman-teman sekelasnya untuk mengingatkan keyakinan kelas apabila dia berbuat jahil lagi, Bu Kusnul. Oh begitu, Bu Putri. Lalu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu Putri?
Saya akan lebih mengawasi dan membimbing murid-murid saya di sekolah Bu Kusnul supaya mereka bisa saling rukun, saling menghargai, saling menghormati dengan teman sekelasnya maupun teman-teman di luar kelasnya. Iya Bu Putri, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai ya Bu Putri. Terima kasih Bu Kusnul. Ya, sama-sama Bu Putri. Mari, kita masih ada kegiatan lain yang harus saya lakukan. Saya permisi ya Bu Putri. Iya Bu Kusnul. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Putri ya Bu Kusnul? Iya betul. Iya, setelah saya melakukan supervisi ya Bu, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ya Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi ya? Menurut saya ya Bu, performa saya tadi menurut saya adalah sudah cukup bagus sih Bu, dengan berbagai kekurangannya tentu saja. Iya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Soalnya masih ada beberapa kendala Bu yang saya alami. Salah satunya masih berpikir keras untuk membuat pertanyaan selanjutnya yang sesuai dengan alur cerita. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, sangat boleh sekali. Silakan Ibu. Gini Bu, saya mengamati tadi pada waktu memulai percakapan sampai akhir coaching, Ibu sudah menerapkan semua alur tirta yang sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal itu? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Tapi mungkin masih perlu banyak berlatih ya Bu ya, biar lebih lancar lagi Bu. Iya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Ibu. Misalnya tadi saat membuat atau mengajukan pertanyaan lanjutan, saya mengamati Ibu masih sedikit ragu-ragu yang sebetulnya kalau merujuk dari harapan Ibu di awal tadi, seharusnya bisa menyampaikan dengan yakin dan benar-benar menggali potensi koci. Bagaimana Bu pendapatnya? Iya sih Bu. Tadi saya sempat ragu sih, takut tidak bisa mengembangkan pertanyaan yang bisa sesuai dengan alur cerita. Iya, ini Bu, dari diskusi kita ini tadi ya Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian yang dianggap perlu ditingkatkan tadi? Saya akan sering berlatih dan mencari contoh praktik baik di berbagai media Bu, sebagai referensi dalam perbaikan dan akan meningkatkan kemampuan saya Bu. Kapan kira-kira memulainya Bu? Setelah ini saya langsung mulai mencari referensi dan di waktu luang di sela-sela mengajar saya juga akan mencari referensi lagi Bu. Dari yang Ibu bayangkan, siapa yang bisa membantu melakukan hal itu Ibu? Dari bayangan saya sih, nanti saya akan meminta teman-teman di komunitas saya yang saya ikuti untuk berbagi referensi. Terus kemudian guru dan murid di sekolah saya untuk diajak berlatih, Bu. Baik Ibu, dari kegiatan supervisi ini tadi, apa yang Ibu dapat dari proses tadi Bu? Dari proses tadi, saya dapat melihat di mana posisi kompetensi saya dalam melakukan coaching, sehingga mendapatkan gambaran mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan, sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu yang saya dapatkan dari supervisi hari ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah dibantu. Baik Ibu, terima kasih juga dan maaf jika ada yang kurang berkenan ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu.